Papunten engkang ngreksa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan saya Rizky dalam channel Menembus Hijab. Pada malam hari ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @agilsaputra dengan kisah yang berjudul Muli. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membawakan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dari kami. Untuk teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silakan kunjungi akun Twitter penulis yang linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow akun Twitter penulis. Dan ceritanya berawal dari sini. Ceritaku masih berlanjut dengan teror hantu mirip bapak yang semakin berlarut-larut. Hari ke-20 sepeninggal bapak, seiring kejanggalan yang semakin berlarut-larut, sosok bapak yang menghampiriku setiap malam malah semakin membuatku ragu. Ditambah lagi, kini desas-desus para tetangga yang mengaku melihat bapak berjalan mengelilingi desa membuat orang takut keluar malam. Pak Solihin yang pertama kali berkoar saat meminta maaf kepada Naryo. Akhirnya, memang benar ia yang meracuni kolam ikan milik Naryo. Ia berkata, terpaksa mengakui itu karena terus dihantui sosok Pak Parman. Bapak mendatanginya 3 hari berturut-turut, bahkan hampir mencekiknya. Apakah itu benar-benar arwah bapak? Atau jin penunggu keris itu yang mengejawantahkan dirinya menyerupai bapak? Yang jelas, semua akan terjawab seiring waktu yang berjalan. Malam Selasa Kliwon, tepatnya 20 hari bapak meninggal, aku, Pak Dekarjo dan Lek Manto usai mencuci keris itu, memandikannya dengan air kembang serta mengasapinya dengan kemenyan. Setelah Pak De dan Paman berpamitan pulang, aku mulai berbicara kepada ibu tentang keraguan ini. Bu, apa ini tidak dosa ya? Ini musyrik loh, ucapku yang waktu itu melihat ibu tampak gelisah. Sebenarnya ibu tahu itu, tapi bagaimana lagi? Pak De dan pamanmu sudah ngotot kegirangan, kata ibu. Di sini ibu juga berkata bahwa ibu tahu betul dulu gelagat almarhum bapak sebenarnya tak ingin aku meneruskan semua ini. Bahkan dia sempat ingin melarangnya. Hanya saja kata ibu, sebelum bapak sempat melakukan itu, beliau sudah terlebih dahulu sakit. Apa sakitnya bapak ada hubungannya dengan ini? Tanyaku. Tidak nak, tidak ada hubungannya. Bapak tuh kan sakitnya macam-macam, ya ginjal, ya paru-paru, sanggah ibu. Aku pun kembali membicarakan itu tentang bagaimana jika sebaiknya aku tidak meneruskan semua ini. Karena jujur, dari dalam hati aku tidak begitu tulus melakukannya. Walaupun sudah belakangan ini kupaksakan, tapi tetap saja tidak bisa. Aku rasa ini bukanlah hal yang bijak. Ya udah, tunggu 40 hari dulu. Nanti ibu bantu ngomong pelan-pelan sama Pak D, jawab ibu yang bersamaan dengan itu.
Lampu penerangan di atas kita meletus, disusul oleh listrik yang seketika padam. Aku pun berdiri untuk melihat ke arah depan rumah. Oh, konslet, batinku, yang melihat lampu tetangga depan rumah masih menyala. Aku pun keluar untuk menghidupkan meteran listrik yang anjlok itu. Ada apa ini? Tiba-tiba kok meledak? Batinku tak enak. Waktu menunjukkan sekitar pukul 11 malam. Tampak wajah ibu yang gelisah setelah ledakan itu. Buru-buru ia menyuruhku untuk masuk ke kamar. Sudah, sekarang kamu tidur saja. Sudah malam, kata ibu seraya bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju kamarnya. Begitu juga denganku yang mau tak mau harus masuk ke kamarku juga. Apa dia tidak terima ya tadi aku omongin? Batinku sambil naik ke atas ranjang dan merebahkan tubuhku. Bohlah, ucapku menarik selimut, memiringkan badanku. Firasatku mulai tak enak. Firasat yang memang kerap kurasakan 2 hari ini. Ya, firasat akan kehadiran sosok berupa bapak itu. Aku mencoba untuk tidak memperdulikan itu dan sambil memejamkan mataku untuk berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zikirku berbisik hingga tak terasa mataku mulai berat dan mengantuk. Sekuat hati aku mencoba untuk tidak menghentikan zikirku, membuat tempo kalimat yang kuucapkan menjadi semakin lambat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan disinilah kejanggalan mulai terjadi. Samar-samar aku seperti mendengar orang yang meniru kalimat zikirku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu mengisi di setiap jeda zikirku. Aku yang pada awalnya belum yakin betul, kini memilih diam. Sambil mengernyitkan dahi, aku mencermati, apakah aku memang benar-benar mendengar atau hanya salah saja. Tapi suara itu hilang ketika aku terdiam dan muncul kembali setelah aku mengucapkan kalimat zikir lagi. Begitu terus mengulang sampai aku berhenti dan berlanjut beberapa kali. Hingga akhirnya, untuk kesekian kalinya, aku terdiam. Suara itu kini tak hilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuturnya jelas membisik dari belakang badanku. Tentu kini mata ini menjadi terbuka lebar, memelototi tembok, sambil mendengarkan suara yang mau tak mau kini harus terdengar itu. Allahu Akbar. Suara itu semakin lambat dan panjang. Allahu Akbar. Semakin panjang lagi dan kini seperti membisik di telingaku. Keringatku mulai bercucuran, tubuhku gemetar seiring dengan aroma minyak wangi Bapak yang kini tercium di hidungku. Astagfirullah, ucapku gemetar dan gelagapan. Ada dorongan yang cukup kuat di dalam hatiku untuk memeriksanya. Namun, sepertinya aku tak kuasa apabila harus membalikkan tubuhku ini. Aku pun memilih untuk membiarkan saja suara itu. Namun, semakin lama suara itu semakin kuat. Suara yang tadi membisik kini tidak lagi dan sangat bisa ditebak suara siapakah itu. Ya, benar, suara Bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku hanya bisa menangis gemetar. Dan setelah beberapa saat suara itu bertahan, kini aku harus mengambil resiko. Aku harus membalikan tubuhku.
Dengan perlahan aku membalikkan badanku, beriringan dengan suara bapak yang masih terdengar. Dan setelah tubuhku sudah benar-benar membalik sepenuhnya, suara itu pun hilang. Tak ada sosok yang kulihat. Nafasku masih terengah, tubuhku juga masih gemetar. Dengan lemas aku pun kembali membalikkan tubuhku. Tapi apa yang kulihat setelah aku berbalik? Seseorang berselimutkan kain sarung lusuh berada di sampingku dengan posisi membelakangiku. Ya, itu bapak. Aku hafal betul aroma dan motif pada kain sarungnya. Aku hanya bisa menutupi wajahku dengan kedua tanganku, dan dengan gemetar aku pun membalikkan tubuhku lagi. Aku tak lagi merubah posisi. Aku kini menangis, tidur melingkuk membelakangi sosok yang menyerupai bapak itu. Dan waktu itu, aku seperti berada di titik puncak ketakutan. Teriak pun aku tak bisa, apalagi berdoa. Bahkan, tasbih juga entah kenapa kini sudah tak lagi berada di genggamanku. Ditambah lagi dengan suara nafas yang kuyakini keluar dari sosok yang menjelma menjadi bapak itu. Selimutku tersingkap dengan sendirinya, membuat tangisanku kini menjadi kencang. Hingga selang beberapa saat kemudian, ibu sepertinya mendengar tangisanku dari kamarnya, pun mendatangiku. Lega batinku ketika mendengar ibu membuka pintu kamar dan masuk. "Kenapa, Nak? Kenapa?" ucapnya sambil menggoyangkan tubuhku. Di sini, seketika tangisanku pun pecah. "Aku tidak kuat, Bu. Aku tidak kuat," ucapku setelah bangkit dan memeluknya. Ibu yang sudah seperti memahami apa yang terjadi pun mengajakku untuk tidur di kamarnya. Dengan lemas dan tertatih, aku berjalan bersama ibu menuju kamarnya. Tubuhku benar-benar lemas. Dengan pelan aku membaringkan tubuhku dan aku pun memejamkan mata. Kupeluk erat ibu di sampingku hingga tanpa terasa aku pun terlelap setelah kekacauan ini. Singkat cerita, aku terbangun keesokan harinya dengan pening dan sedikit demam. Tak ada siapa-siapa di sampingku. Oh, mungkin ibu sudah bangun duluan. Batinku seraya bangkit sambil memijat pundakku sendiri. Setelah duduk sejenak, aku pun beranjak keluar. Dengan langkah yang sedikit kuseret, aku memanggil-manggil ibu. "Bu," ucapku. Bertemulah aku dengan ibu di ruang dapur. "Bagaimana, Nak, badanmu?" tanya ibu yang tengah menyalakan kompor minyaknya. "Nggak enak, Bu. Sepertinya aku masuk angin," jawabku sambil menahan rasa pusing di kepalaku. Aku pun beranjak meninggalkan ibu dengan ingatan kejadian semalam yang masih saja terngiang di pikiranku. Biarlah, kataku sambil berjalan menuju kamarku sendiri. Aku masuk ke kamar, membuka jendela beserta tirainya. Kupungut pula bantal di lantai yang mungkin terjatuh tadi malam. Kutata di tempat yang seharusnya. Namun, lagi-lagi ada pemandangan tak lazim. Terlihat bercak-bercak kecoklatan di sisi ujung kasur tidurku. Aku coba usap dengan tanganku untuk memeriksanya. Dan aku yakin ini adalah ceceran tanah basah yang meresap. "Apa-apaan ini?" kataku pelan. Sampai akhirnya aku menyadari bahwa ceceran tanah basah ini berada di tempat yang sama di mana semalam hantu yang menyerupai bapak itu terbaring membelakangiku. Seketika tengkuku bergidik. Aduh, gelutuku spontan.
Aku pun buru-buru keluar dan memberitahukannya kepada ibu. Kugeret saja ibu yang berada di dapur itu kini masuk ke kamarku. Ibu juga tampak keheranan setelah melihat itu, dan ia yang sempat melentikan jarinya untuk memeriksa tanah itu pun berkesimpulan bahwa ini adalah tanah kuburan. Tanah kuburan ini, ucapnya yang kini langsung menarik kain spray itu dan menyuruh aku untuk segera membuangnya. Buang, buang, kata ibu yang entah mengapa kini terlihat sangat kesal. Kubuang kain spray itu di belakang rumah. Lalu aku bakar bersama dengan sampah-sampah. Api sudah menyala. Aku tunggu hingga kain itu benar-benar terbakar habis. Jadi, Bapak bangkit dari kubur dan pulang semalam, kataku sambil mendorong kain itu dengan sebatang kayu agar lebih masuk ke dalam sampah yang aku bakar. Sekitar setengah jam kemudian, kain itu sudah terbakar habis tak tersisa. Sudah, besok tetap harus dilarung keris itu, kata ibu dengan marah. Ini sudah tidak benar. Masa Bapak menjadi arwah gentayangan, kata ibu lagi yang sepertinya sudah kehabisan kata-kata untuk mendeskripsikan hal ini. Ini sesuai dengan pemikiranku saat ini yang sudah cukup lelah menghadapi sosok yang menyerupai Bapak itu datang setiap malam. Karena memang tidak semestinya seorang yang sudah meninggal kembali pulang untuk menghantui keluarga dekatnya. Apalagi dengan rumor di desa ini sudah cukup banyak orang yang mengaku melihat Bapak berkeliling desa. Sampai-sampai tak ada orang yang mau keluar di desa ini saat malam. Nanti Pak Dekarto dan Paman Manto kan mau kesini toh Bu. Pokoknya nanti kita langsung bicara, ucapku saat itu. Setelah itu, kita pun kembali mengobrol untuk menenangkan suasana. Walau badanku masih terasa sangat tidak enak, sepertinya ada sesuatu yang aku gendong di pundakku. Dan setelah beberapa saat aku dan ibu mengobrol, terdengar suara dari arah depan. Assalamualaikum. Seseorang membuka pintu dan langsung masuk. Naryo datang dengan membawa rantang 3 tingkat penuh dengan makanan. Ini Bude, ada bancakan dari ibu saya, kata Naryo sembari meletakkan rantang itu di atas meja. Ibu pun tentu menyambutnya dengan baik dan berterima kasih kepada Naryo. Karena memang kebetulan aku dan ibu sedang tidak punya lauk yang istimewa. Sementara ibu pergi ke dapur untuk menyalin wadah makanan ini, aku dan Naryo pun saling berbincang. Gimana Bel? Berhari-hari kok tidak kelihatan? Sehat toh, kata Naryo. Lagi gak enak badan Bel, jawabku sambil memegang pundakku yang terasa semakin berat saja. Oh, kamu sedang sakit toh? Sebenarnya mau kuajak mancing, tapi sudahlah, besok saja, kapan-kapan, kata Naryo. Bersamaan dengan itu, ibu keluar membawa rantang milik Naryo yang sudah bersih dan dicuci. Ini Dul, rantangnya. Terima kasih ya, bilang ke ibumu, kata ibu sambil meletakkan rantang itu di depan Naryo. Setelah berbasa-basi sejenak, Naryo pun pamit pulang. Ia menepuk bahuku, melempar senyum ke ibuku, dan menganggukkan kepalanya ke arah belakang ibuku. Sontak ibu menoleh ke arah belakangnya yang tak ada siapa-siapa, sambil kembali menatap Naryo yang sudah berjalan keluar rumah. Naryo tadi senyum sama siapa ya? Tanya ibu beberapa saat setelah Naryo berpamitan pulang. Kataku yang merasa kepalaku semakin pusing. Singkat cerita, sore hari pun tiba sesuai perkiraanku.
Pak Dekarjo dan Lek Manto datang ke rumah. Ada yang aneh di gelagat mereka. Wajahnya tampak suram dan lelah. Setelah meminta dibuatkan kopi oleh ibu, aku keluar dari kamar, menyalami mereka berdua dan ikut duduk. Dan selang beberapa saat kemudian, ibu datang membawa 3 cangkir kopi panas. Ini gangguannya sepertinya sudah keterlaluan. Terus terang saja, aku dan Sukir sudah gak kuat, kata ibu begitu saja untuk mengawali pembicaraan. Sejenak Pak D dan Paman tampak saling pandang. Dan pamanku berkata, "Iya, memang. Semakin lama kok semakin aneh. Aku juga takut kalau kita hanya dipermainkan oleh dia," jawab Lemanto yang kala itu dengan mimik wajah yang gelisah. Pak D menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Dan tanpa diduga, ia membuka 3 kancing baju yang dipakai untuk memperlihatkan sesuatu. "Ini semalam, sepulang dari sini, ketika aku sedang enak-enak tidur," kata Pak D sambil memperlihatkan luka cakaran aneh di dadanya. Menurut penuturan Pak D, semalam setelah kita mencuci keris itu, saat pulang, Pak D dan Paman sempat membuka obrolan di mana mereka mulai meragukan mandat ini. Mereka merasa berdosa karena sudah memaksaku untuk mewarisi keris itu. Konon, setelah pemikiran itu muncul, makhluk itu marah dan menyerang Pak D. Menurutnya, ini bukanlah sifat bapakku. Lek Manto, pamanku juga mengalami kejadian yang kurang lebih sama dengan Pak D, di mana ia semalam dicekik oleh sosok yang menyerupai bapak. "Jelas, itu bukanlah Mas Parman," kata Lek Manto dengan lemas saat menceritakan itu. Pembicaraan adil inilah yang aku inginkan selama ini. Aku dan ibu pun juga langsung bercerita tentang kejanggalan-kejanggalan yang belakangan ini terjadi. Hingga setelah pembicaraan yang cukup panjang dan lebar, akhirnya kita semua berkesimpulan dan mengambil mindset kalau sosok yang menyerupai bapak itu bukanlah bapak, melainkan jin yang menjelma saja untuk mempertahankan eksistensinya. Kalau dilarung, apa tidak bahaya? Seperti yang pernah Pak D dan Paman ceritakan, yang katanya bisa mengancam nyawa, kataku untuk menuntaskan pembicaraan ini. Pak D dan Paman hanya menganggukkan kepalanya dan berkata, "Itu belum pasti, hanya perkiraanku dan Manto saja." Yang pada akhirnya memang kejadian ketika aku ingin menghentikan semua ini. Dia langsung mengamuk, kata Pak D. "Terus ini baiknya gimana?" tanyaku. "Ya sudah, dilarung saja. Tapi tidak bisa sekarang, tetap menunggu setelah 40 hari. Kali ini Lek Manto yang menjawabnya. Akhirnya, sore itu pun kita sepakat untuk menghentikan semua ini. Kita semua sama-sama menguatkan karena pasti akan ada sesuatu yang terjadi setelah pembicaraan ini. Pak D pun meminta keris itu untuk dibawa ke hadapannya. Dan sambil mengucapkan mantra yang aku sendiri tak tahu, Pak D mulai mengikat keris itu dengan kain kafan menutup seluruh bagiannya dan menguncinya dengan tetesan kemenyan yang terbakar. Tak terasa, maghrib hampir menjelang.
Pak Dekarjo dan Lek Manto segera berpamitan serta berpesan kepadaku dan ibu agar menggelar kasur saja di lantai. "Pokoknya jangan tidur di atas ranjang," kata Pak D sebelum keluar dari rumah. Aku tak mengerti apa alasannya. Yang jelas, aku dan ibu memilih untuk menurutinya. Meski aku harus kedinginan di antara badanku yang masih agak demam ini. Singkat cerita, tibalah malam. Kita tidur bersama dengan menggelar matras di lantai. Kalau tubuh kita berada di lantai dekat dengan tanah, katanya lelembut tak bisa mencelakakan kita, walau mungkin masih bisa menampakkan diri dan mengganggu dengan suara, kata ibu seraya menata spray di matras itu. Jam sudah menunjukkan sekitar hampir pukul 10 malam. Kita semua bersiap untuk tidur. Untung aku baru saja minum obat, jadi mungkin malam ini aku bisa tidur lebih cepat. Tanpa rasa takut yang mencoba disembunyikan oleh ibu, aku sangat jelas melihatnya. Dengan nada galaknya, berulang-ulang kali ibu menyuruhku untuk banyak-banyak berdoa. "Iya bu, iya," jawabku seraya menarik selimut menutupi ujung kaki hingga leherku. Kami pun saling mencari posisi ternyaman, memejamkan mata, sampai tak terasa kami pun terlelap. Detik demi detik terus bergerak maju, seiring malam yang semakin larut. Beberapa kali aku sedikit terbangun dari tidurku karena nyamuk yang menggigit pipiku. Dan entah pukul berapa waktu itu, aku kembali terbangun. Tapi bukan karena nyamuk atau dinginnya udara yang menerpa kakiku, namun karena suara langkah kaki yang sepertinya berasal dari ruangan lain di rumah ini. Aku segera membangunkan ibu dengan pelan. Aku tentu tak mau ketakutan sendiri. Dan kita pun kini sama-sama mengamati suara itu dari dalam kamar. "Itu bu, dengar tidak?" tanyaku membisik. Pada awalnya mungkin ibu masih merasa ini bukanlah sebuah kejanggalan. Ia justru ingin bangkit dan memeriksanya keluar. Hingga aku pun mencegahnya. "Ini tetap dia bu, aku sudah hafal," ucapku sembari meraih tubuh ibuku yang hendak bangkit. "Sudah, diamkan saja, kita jangan keluar," ucapku. Langkah kaki itu masih terdengar. Ibu pun tampak semakin mencermati di antara rasa ragu dan takutnya yang mungkin bercampur menjadi satu. Dan pada suatu momen, tiba-tiba saja ibu memelukku ketakutan sambil berkata, "Itu jalannya bapak, nak," ucap ibu dengan nada bicara yang menahan tangis. Aku hanya terdiam saja sembari memegang erat pundak ibu. Sebagai seorang istri, ibu tentu hafal betul semua tentang bapak. Aku tidak meragukan itu. Di antara suara langkah kaki itu, ibu berdoa dengan lantang, namun masih dengan suara yang berbisik. Suasana ini justru membuatku menjadi semakin takut. Semakin kucermati, suara langkah kaki itu
terasa semakin dekat. Dengan langkah yang kian cepat, seperti sedikit berlari. Dan langkah itu berhenti di depan pintu kamar, membuat pelukan kita semakin erat. Ibu sudah terisak dengan tangisannya. Begitu juga dengan aku yang kini menatap ke arah pintu yang seperti menunggu. Apalagi yang akan makhluk itu lakukan. Dan benar saja, karena tak selang beberapa lama langkah itu berhenti. Kini pintu kamar mulai diketuk. 3 kali ketukan itu seingatku, membuat aku dan ibu sedikit tersentak karena kaget. Kupalingkan pandanganku dari arah pintu, merunduk di sela-sela pelukan ibu. Dan disinilah teror sedih yang sebenarnya. Bune, ibune, kir, sukir. Jelas terdengar suara dari balik pintu memanggil aku dan ibu. Ya, lagi-lagi suara bapak. Mendengar itu, ibu tersentak dan mendongakkan kepalanya, menatap ke arah pintu dengan linangan air mata dan keheranan. "Wis mas," ucap ibu yang sepertinya mulai terbawa suasana, dan suara itu muncul lagi. Ibu, ini bapak bu, tolong bukakan. Begitulah sekiranya suara yang kami dengar waktu itu. Aku dan ibu semakin tersentak dan sedikit memundurkan posisi. "Tidak, kamu bukan bapakku," ucapku tiba-tiba saja. Setelah itu, pintu kembali diketuk, lebih tepatnya digedor. Sosok itu seperti memaksa masuk ke dalam kamar. Kini, aku dan ibu hanya bisa meringkuk dan berdoa ketakutan. Dan suasana itu pun kembali berulang. Sosok dengan suara bapak itu kembali memanggilku dan ibu, mencoba meyakinkan bahwa itu adalah benar-benar bapak, namun dengan nada yang marah. Ibune, sukir, iki bapak. Aku seperti yakin itu bukanlah bapak. Ia sudah meninggal dan tenang di sana. Yang sekarang tengah bersuara ini pasti adalah jin yang mencoba memanipulasi kami. Sampai akhirnya, entah setelah beberapa lama, yang jelas akhirnya suara itu pun hilang begitu saja. Malam itu kita benar-benar tak tidur hingga azan subuh berkumandang. Bagaimana kita bisa beristirahat setelah kejadian itu? Singkat cerita, keesokan harinya, setelah matahari benar-benar terbit, barulah aku dan ibu keluar dari kamar. Pemandangan janggal lagi-lagi langsung terlihat. Ceceran-ceceran tanah basah tersebar di lantai. Aku dan ibu berjalan merunutnya, dan ternyata ceceran tanah itu hampir ada di setiap ruangan rumah ini. Tanpa berbicara, ibu segera berjalan ke arah dapur dan kembali lagi membawa sapu. Ibu pun menyapu ceceran tanah itu dengan raut wajah yang tentu dipenuhi dengan kesedihan. Nalarku terkoyak. Aku benar-benar tidak habis pikir. Ilmu macam apa ini yang diturunkan Mbah Kakung kepada bapak? Dan sekarang dipaksakan untuk diwariskan kepadaku. Jelas, ini adalah sebuah kesesatan. Batinku memberontak. Suasana pagi itu tentu menjadi sangat aneh
Dan ternyata, tanpa aku duga, kejadian ini terus berulang selama kurang lebih 20 hari. Berhari-hari, sosok yang menyerupai bapak itu datang, mengetuk pintu kamar, memanggil-manggil namaku dan ibu, dan menyisakan ceceran tanah-tanah basah di setiap lantai ruangan rumah ini. Setiap pagi pula, selama kurang lebih 20 hari lamanya, aku dan ibu membersihkan ceceran tanah itu. Apa kabar dengan Pak Dekarjo dan Lek Manto? Mereka juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Didatangi bapak, namun dengan mimik yang marah. Sampai tibalah sehari setelah 40 hari kematian bapak, di mana inilah waktunya untuk mengakhiri semua ini. Aku ingat, itu pagi hari, sekitar pukul 6 pagi. Pak D dan Paman mengambil keris itu di rumah untuk melarungnya di sebuah pantai di daerah Kendal. Daerah di mana Mbah Kakung dulu dilahirkan. Konon, memang pantai itu dahulu Mbah Kakung mendapatkan keris itu. Aku sempat ingin ikut melarung keris itu, namun dilarang oleh Pak D dan Paman. "Sudah, biar aku saja yang mengurus," kata Pak D waktu itu. Mereka berangkat menggunakan mobil. Aku ingat betul, aku dan ibu mengantarkannya sampai depan rumah. Tanpa aku tahu kala itu adalah kala terakhir aku bertemu dengan Pak D dan Paman dalam keadaan hidup. Pak Dekarjo dan Lek Manto mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju pantai itu. Keduanya meninggal dunia dalam tragedi itu. Aku dan ibu mendapat kabar saat sore hari. Tentu saja, aku terkejut dan sangat terpukul dengan semua ini. Apakah ini semua karena keris itu? Pada akhirnya, keris itu tak pernah dilarung. Keris itu kembali lagi ke rumah, diantar oleh seorang aparat teman baik bapak beberapa hari setelah kecelakaan yang menimpa Pak D dan Paman. Kusebut saja sebagai keris sumber bencana. Ya, karena keris itu mengacaukan setiap tatanan dalam hidupku, membuatku sempat depresi karena menyalahkan diriku sendiri atas kematian Pak Dekarjo dan Lek Manto. Ditambah lagi dengan Bude istri Pak D dan Bule istri Paman, kini seakan membenciku, menyalahkanku atas kematian suami-suaminya. Tapi apakah aku patut untuk disalahkan? Ini semua bukanlah mauku. Pada akhirnya, aku tentu tak sudi merawat keris itu. Beruntung waktu itu ada seorang kiai dari pondok pesantren ternama di kota ini yang mau menolong dan membawa keris itu setelah beberapa lama bertahan di rumah dan mulai meneror dengan rupa yang menyerupai bapak lagi. Dan demikianlah cerita ini berakhir dengan kesepian antara aku dan ibu yang ditinggalkan oleh beberapa saudara terdekatnya. Tapi kehidupan tetap harus berjalan. Dengan berat dan sepi, aku berjuang bersama ibu karena memang hanya dialah satu-satunya manusia yang tak pernah meninggalkanku. Selang setahun setelah semua ini terjadi, aku melanjutkan sekolahku hingga menjadi sarjana pendidikan sekitar 5 tahun setelahnya. Aku pun mengikuti jejak bapak menjadi PNS dan mengajar di sebuah SD negeri. 3 tahun kemudian, aku menikah dan mempunyai 2 orang anak. Aku tetap hidup bersama ibu, bersama istri dan kedua anakku di rumah kenangan ini. Hingga ibu menyusul bapak ke alam surga
pada tahun 2020 lalu karena sakit. Sukirman 2022. Sekian cerita ini berjudul Muli. Ini saya tulis berdasarkan apa yang diceritakan oleh narasumber dengan apa adanya. Terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Semoga ada hal baik yang bisa kita petik dari kisah ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.